Shalom Bapak Saudara, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali bertemu. Kita akan belajar firman Tuhan. Dan saya rindu hari ini kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar yang baik, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami. Ini hari yang Kau jadikan, kami mau bersukacita, kami mau bersorak-sorai di dalamnya Tuhan. Berkati pelajaran firman Tuhan hari ini dan tolong kami Roh Kudus untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, saya ingin membagikan firman Tuhan hari ini tentang kuasa dari berpuasa. Ada satu ayat firman Tuhan, saya diberkati bagaimana kita bisa mengatasi krisis yang kita sedang hadapi, yaitu dengan cara berpuasa. Kita akan belajar apa kuasa dari puasa waktu kita jadikan puasa sebagai bagian dari disiplin rohani kita. 2 Tawarikh 20 ayat 1-3, saya akan bacakan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi ceritanya, orang Israel dipimpin oleh Raja Yosafat tiba-tiba diserang oleh 3 bangsa yang besar. Mereka sangat terjepit. Dan mereka menjadi takut. Sebagai manusia, kita bisa menjadi takut. Tapi yang lebih penting adalah sesudah kita menjadi takut, apa respon kita selanjutnya? Apa tindakan kita selanjutnya? Dan ayat 3 berkata, ketika Yosafat menjadi takut, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Apa yang dia lakukan untuk mencari Tuhan? Dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, Bapak Saudara, puasa adalah salah satu disiplin rohani dalam Alkitab. Umat Tuhan di dalam Alkitab memiliki kebiasaan berpuasa beberapa kali dalam setahun. Dan ada hamba-hamba Tuhan yang juga memiliki kebiasaan berpuasa. Musa, Daniel, Esther. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sebelum memasuki pelayanannya di muka bumi ini, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun. Itu sebabnya sebagai orang percaya, kita juga perlu memiliki kebiasaan berpuasa ini. Nah, jangan salah, berpuasa tidak sama dengan diet. Walaupun memang ada manfaat puasa untuk tubuh kita. Apa definisi puasa? Puasa menurut Alkitab adalah kita menolak semua keinginan tubuh kita untuk mencari Tuhan. Jadi kata kuncinya adalah kita harus mencari Tuhan. Jadi berpuasa artinya saya menolak semua keinginan tubuh saya. Saya menolak keinginan tubuh saya untuk makan, mungkin juga untuk menggunakan gadget, untuk menonton, untuk jalan-jalan, mungkin untuk shopping. Tapi ada tujuannya untuk mencari Tuhan. Itu sebabnya dalam masa puasa kita tidak hanya menahan diri dalam melakukan sesuatu, tapi harus diganti dengan melakukan hal yang lainnya untuk mencari Tuhan, seperti berdoa, membaca Alkitab, menyembah Tuhan dan sebagainya. Dan hari ini kita akan belajar apa manfaat puasa bagi kita. Yang pertama saya temukan, manfaat puasa adalah menguatkan roh kita. Jadi yang pertama, puasa akan menguatkan roh kita. Kenapa? Karena ada kuasa yang lebih besar di dalam doa-doa kita. Waktu kita berpuasa, ada kuasa yang lebih besar bekerja dibandingkan kita hanya sekedar berdoa tanpa berpuasa. Matius 17 ayat 21, Tuhan Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi suatu kali para murid berusaha mengusir setan di dalam diri seorang anak, tapi mereka tidak bisa. Singkat cerita, orang tuanya bawa kepada Yesus, dan Yesus mengusir roh jahat itu. Seketika itu juga roh jahat itu keluar. Murid-murid bertanya, kenapa kami tidak bisa mengusir setan dalam diri anak ini? Yesus berkata, jenis roh jahat ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Dan kita hanya bisa melawan musuh kita dengan cara-cara rohani. Bapak Saudara, jangan salah, musuh kita bukan yang kelihatan. Musuh kita bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan orang tua kita, bukan bos kita, bukan tetangga kita, bukan manusia. Musuh kita adalah roh jahat yang tidak terlihat. Memang roh jahat bisa menunggangi mereka. Tapi itu sebabnya kalau kita ingin melihat mereka bertobat, kita tidak marah atau kesal kepada mereka. Kita harus perangi roh jahatnya. Dan kita berdoa supaya Tuhan mengubah hati mereka. Nah, bagaimana caranya memerangi roh jahat? Secara rohani, kita harus berdoa. Dan kalau kita ingin punya kuasa yang lebih kuat, kita harus berpuasa. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus mengatakan hal ini. Kalau kita ingin mempunyai kuasa yang lebih besar, kita harus berpuasa. Lalu yang kedua, puasa membuat roh kita lebih peka kepada tuntunan Tuhan. Di Kisah Rasul 13 ayat 2 dikatakan, pada suatu hari ketika mereka sedang beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus,
Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi ibadah ini ibadah khusus. Mereka beribadah, tapi mereka tambah puasa. Dan waktu mereka beribadah dan berpuasa, Roh Kudus berbicara. Artinya apa? Waktu kita berpuasa, kita lebih peka mendengar suara Roh Kudus. Dan kenapa ini cerita bisa seperti ini? Bayangkan Bapak Saudara, kita mempunyai sebuah saluran seperti pipa ke sorga. Dan Roh Kudus bicara lewat pipa itu, lewat saluran itu. Tapi setelah bertahun-tahun sejak kita terima Tuhan Yesus, setelah kita mengalami cinta yang mula-mula, mungkin ada ketidakpercayaan, mungkin ada keraguan, mungkin bahkan ada kekecewaan yang membuat pipa itu menjadi mampet. Volumenya tetap besar, diameternya tidak berubah, tapi ada pengotor yang menyebabkan saluran air itu tidak lancar lagi. Nah, waktu kita berpuasa, kita sedang membersihkan saluran itu. Kita sedang membersihkan semua penghalang tadi, ketidakpercayaan, ketidaktaatan, bahkan mungkin kekecewaan. Dan itu membuat kita menjadi peka lagi mendengar suara Tuhan. Dan itu sebabnya kenapa kita harus memiliki kebiasaan berpuasa secara teratur, supaya kita pastikan saluran kepada suara Roh Kudus itu tetap bersih. Lalu yang ketiga, apa manfaat puasa untuk roh kita? Puasa itu akan meningkatkan pengurapan dalam diri kita. Tadi sudah kita baca, ketika murid-murid itu sudah datang di Matius 17 ayat 19 kepada Tuhan Yesus, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Di ayat 21 Yesus berkata, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Artinya ada tingkat puasa yang lebih tinggi yang dibutuhkan untuk mengusir jenis roh jahat tertentu. Memang otoritasnya tetap sama di dalam nama Yesus, tapi orang yang menggunakan nama Yesus itu harus tetap hidup dalam kekudusan dan juga dalam pengurapan. Itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus berpuasa juga, karena Yesus mau pastikan bahwa ada pengurapan tanpa batas dalam dirinya. Dia selalu intim dengan pribadi Bapa, dia selalu intim dengan pribadi Roh Kudus. Dan kita harus tahu, kerajaan kegelapan itu sebuah kerajaan. Ada hierarkinya, ada tingkatannya, ada roh jahat level RT, ada orang jahat level RW, ada roh jahat level kelurahan, bahkan mungkin sampai ke provinsi dan sampai ke negara. Dan Yesus berkata ada jenis-jenis tertentu yang bisa diusir oleh lewat doa dan puasa. Itu sebabnya dalam hidup kita juga mungkin terjadi hal yang sama dengan masalah kita. Ada masalah-masalah yang perlu kita hadapi dengan doa dan puasa. Dan masa-masa pandemi COVID-19 ini, saya dorong kita memiliki kebiasaan berpuasa. Ada banyak masalah yang sekarang timbul karena pandemi ini. Masalah ekonomi, masalah kesehatan tentunya, masalah hubungan mungkin satu dengan yang lain. Tapi waktu kita berdisiplin dengan puasa, kita akan memiliki pengurapan dan kita akan ditolong oleh Tuhan untuk melewati masalah yang besar ini. Itu yang pertama, manfaat puasa untuk roh kita. Lalu yang kedua, manfaat puasa untuk jiwa kita akan meningkatkan kekuatan jiwa kita. Pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita akan diperkuat. Dan kebenaran ini kita temukan dalam kisah Esther. Di Esther 4 ayat 16, ini bercerita tentang komitmen Ratu Esther untuk menghadap Raja Ahasveros. Kita tahu ceritanya, orang Yahudi hendak dibinasakan oleh musuhnya, seorang bernama Haman. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kebinasaan orang Yahudi adalah raja, karena raja berhak untuk menghentikan serangan tersebut. Tapi masalahnya ada undang-undang yang melarang orang bertemu raja kecuali kalau raja undang, sekalipun dia seorang ratu. Dan Esther bilang, saya sudah tidak undang 30 hari. Kalau saya menghadap raja lalu raja lagi bad mood, bukannya saya ditolong, justru saya bisa dihukum mati. Tapi waktu dia berpuasa, ini yang menjadi tekad Esther. Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayang pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Luar biasa. Waktu dia berpuasa, dia tahu dia punya jiwa yang lemah akan dikuatkan. Sebetulnya Esther bisa main aman. Walaupun mungkin rekan sebangsanya dibinasakan, tapi dia seorang ratu. Dia dijaga oleh raja. Tidak mungkin ada yang berani mencelakakan dia. Tapi dia tahu tanggung jawabnya. Dia tahu bahwa dia dapat posisi ratu untuk kesempatan seperti ini, menyelamatkan bangsanya. Karena dia yang satu-satunya punya akses kepada raja. Tapi dia tahu sebagai manusia dia takut. Itu sebabnya dia minta dukungan orang-orang sekitarnya. Dan dia juga berpuasa. Sehingga waktu dia berpuasa, tekadnya dikuatkan. Kalaupun terpaksa aku mati, biarlah aku mati.
Tapi kita tahu akhirnya Tuhan memberkati usaha Ester, akhirnya Raja mengabulkan permintaannya, bangsa Israel diselamatkan. Itu sebabnya yang kedua, kalau kita menghadapi tantangan yang mungkin sudah sekian lama dan membuat kita ingin menyerah, saya berdoa hari ini ambil komitmen berpuasa. Ambil waktu untuk berpuasa, supaya pikiran kita dibersihkan, jiwa kita, perasaan kita ditenangkan, tekad kita, kehendak kita dikuatkan, sehingga kita tidak menyerah. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, puasa itu bisa menyembuhkan tubuh. Puasa itu bisa menguatkan roh, puasa itu bisa menguatkan jiwa, tapi puasa itu juga bisa menguatkan tubuh, menyembuhkan tubuh kita. Sudah banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan manfaat puasa untuk menyembuhkan banyak penyakit degeneratif. Apa maksudnya penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif itu penyakit karena organ tubuh kita yang makin lama makin aus. Ginjal kita yang sekian lama dipakai, makin lama makin aus. Lever kita, jantung kita, otak kita, semua organ tubuh kita. Tapi apa yang menyebabkan penyakit degeneratif ini? Ternyata pola makan kita. Pola makan selama ini tidak sehat menyebabkan beberapa fungsi organ itu menurun, termasuk naik darah tinggi, tekanan darah menjadi naik, kolesterol, gula, dan sebagainya. Dan waktu kita berpuasa, tubuh kita melakukan detoksifikasi, mengeluarkan racun-racun yang selama ini bertahun-tahun sudah ditimbun di semua organ tubuh tadi. Waktu kita berpuasa, misalnya kita tidak makan 24 jam, maka ginjal kita akan istirahat, dia tidak akan bekerja terlalu berat, sehingga dia akan mengeluarkan semua racun yang di dalam dirinya. Lever kita juga, karena dia tidak perlu mencerna makanan, lambung kita, usus kita tidak perlu kerja mencerna makanan, maka dia istirahat dengan cara mereparasi dirinya. Sehingga sesudah 24 jam dia akan bekerja dengan lebih baik lagi. Dan ada satu proses yang disebut para ahli autofagi. Auto itu artinya sendiri, fagi itu artinya memakan. Jadi kalau dibilang autofagi itu adalah memakan diri sendiri. Tidak usah takut dulu dengan istilah makan diri sendiri. Maksudnya seperti ini Bapak Saudara. Tubuh kita selalu membutuhkan sel-sel baru. Selalu ada sel baru yang dibentuk. Dan cara untuk membentuk sel baru itu adalah menggunakan protein. Setiap kali kita makan, protein yang diperoleh dari makan itu akan dipakai oleh tubuh kita menciptakan sel-sel baru. Tapi waktu kita tidak makan, tubuh kita dipaksa untuk mencari protein dari sel-sel rusak. Sel-sel yang lama, sel-sel yang sudah sakit-sakitan, sel kanker, virus, bakteri yang ada dalam diri kita, itu nanti akan di-recycle, didaur ulang oleh tubuh kita untuk membentuk sel-sel baru. Itu sebabnya waktu tubuh kita diizinkan kelaparan, tidak ada asupan makanan dari luar, maka tubuh kita justru akan makin efisien. Tubuh kita akan mengolah hal-hal rusak di dalam dirinya menjadi hal-hal baik. Itu sebabnya akan ada proses penundaan dini. Ada anti-aging proses. Waktu kita berpuasa, ada proses-proses yang meremajakan tubuh kita. Sehingga saudara tidak perlu buang-buang uang untuk produk-produk anti penuaan dini. Yang perlu saudara lakukan adalah berpuasa, sehingga tubuh saudara akan menghasilkan sel-sel yang baru. Sehingga tubuh kita akan lebih sehat, tubuh kita akan lebih kuat, bahkan otak kita akan bekerja dengan lebih cepat. Penelitian sudah menunjukkan bahwa sebagian besar energi itu kita pakai untuk mencerna makanan. Bayangkan kalau lambung kita, usus kita istirahat, maka energi itu bisa dipakai untuk berpikir, untuk kreatif, untuk melakukan inovasi. Kita akan jauh lebih cerdas waktu kita berpuasa. Itu sebabnya hari ini saya motivasi kita dalam momen-momen seperti ini, mari miliki kebiasaan rohani yaitu berpuasa. Nah, bagaimana praktisnya? Kita mulai coba berpuasa 16 jam tidak makan. Saya dorong saudara misalnya makan malam terakhir jam 8 malam ini. Kemudian besok tambah 16 jam makan jam 12 siang. Jadi skip, lewatkan sarapan. Sementara puasa itu banyak minum air putih. Di Alkitab disebutkan Tuhan Yesus itu tidak makan, makanya Alkitab berkata maka laparlah Yesus, tapi tidak dikatakan maka hauslah Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus tetap minum, dan air kita butuhkan untuk mengeluarkan racun yang diusir oleh semua organ tubuh kita. Jadi proses detox itu harus minum banyak air untuk mengeluarkan racun. Dan sesudah 3 hari baru saudara bisa bertahan dari jam 8 malam sampai jam 12 siang, jam 12 siang tambah. Sekarang terakhir makan jam 6 pagi, jam 6 sore, lalu kemudian coba misalnya besok jam 10 pagi sarapan.
itu sudah ya masih 16 jam, tambah jadi jam 12. Jadi jam 6 sore sampai jam 12 siang, itu sudah 18 jam. Lakukan 3 hari dalam seminggu. Sudah oke, sudah mampu, tambah 20 jam. Dan tujuan akhirnya adalah kita bisa berpuasa misalnya makan sekali sehari selama 3 hari dalam seminggu. Saya percaya sekali lagi ini bukan hanya untuk membersihkan tubuh, kita akan membuat roh kita semakin peka terhadap tuntunan Tuhan. Kita akan memiliki kuasa yang lebih besar dalam doa-doa kita, dalam peperangan rohani kita. Kita akan bertumbuh dalam pengurapan kita lebih lagi. Jiwa kita akan dikuatkan. Saya berdoa waktu kita punya disiplin rohani ini bukan hanya masa-masa sukar, tapi seumur hidup kita akan menjadi berkat bagi lebih banyak orang lewat hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami bisa belajar firman Tuhan tentang kuasa dari puasa. Hamba mau berdoa supaya di masa-masa ini Tuhan, ketika zaman semakin jahat Tuhan, ketika Engkau akan datang kedua kalinya, kami semakin mempersiapkan diri. Kami tahu salah satunya adalah dengan berdisiplin rohani berpuasa. Tolong kami Tuhan, kami tidak melakukan ini karena legalisme, karena tuntutan hukum Taurat. Kami lakukan ini Tuhan karena kami tahu ada manfaatnya bagi hidup kami dan juga bagi kerajaan Allah. Kami terus berdoa Tuhan Yesus di masa-masa pandemi ini. Kami berkati sekali lagi semua petugas-petugas kesehatan, para dokter, para perawat, para petugas lab, semua petugas administrasi di rumah sakit, bahkan aparat keamanan. Kami berdoa Tuhan lindungi, jagai mereka, tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus. Tidak ada kuman, tidak ada virus yang bisa menerpa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini terpelihara sempurna. Roh jiwa tubuh kami terpelihara di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.